Oke Om Ben, kita lanjut nih Om Ben ya. Tadi kan sempat disinggungin ya, Om Ben tadi bahasnya broker summary, kemudian juga tadi bahas tentang yang namanya technical. Nah ini kita agak kepo nih Om Ben ya, sama yang tadi sempat di-mention tab reading nih Om Ben. Ini makhluk apa lagi nih ya? Karena banyak juga sobat ipot yang belum tahu apa itu tab reading ya. Nah mungkin bisa dijelasin Om Ben, apa sih sebenarnya tab reading itu Om Ben? Ya, tab reading itu adalah salah satu teknik ya. Salah teknik kita membaca dari pergerakan saham itu melalui broker summary dan pola bid overnya ya. Ini biasanya saya sering pakai ya. Saya sering banget pakai di saham-saham yang pergerakannya volatil ya, atau yang biasanya banyak bid palsu di sana atau banyak ganjelan-ganjelannya. Nah, ini memudahkan saya untuk bisa mengetahui ya sebenarnya saham ini mau bergeraknya kemana dan seberapa bahayanya. Ya, jadi itu adalah teknik yang yang sebenarnya gampang-gampang susah menurut saya ya, karena ini harus berdasarkan pengalaman, karena setiap saham itu punya pola dan pergerakan yang berbeda dari saham-saham yang lainnya, terutama di saham-saham gorengan. Nah, itu sekilas soal tab trading seperti itu. Oke, nah jadi tab reading ini lebih menggunakan bid over ya Om Ben ya, sama broker summary ya dalam analisisnya ya Om Ben ya. Tetapi tetap ini betul sekali. Berguna untuk yang volatile aja nih Om Ben, atau yang nggak volatile juga kepake Om Ben sebenarnya? Bisa kalau yang nggak volatile kita bisa pakai juga. Cuman memang saya kebanyakan pakai untuk saham-saham gorengan ya. Mungkin kalau memang sahamnya lebih ke second liner atau first liner itu bisa kepake, tapi hanya untuk membantu aja. Tapi menurut saya yang paling powerful untuk tab trading ini di saham-saham yang third liner ya. Menurut saya seperti itu. Oke, nah nanti teman-teman ya di webinar nanti Om Ben akan kasih tahu ya caranya bagaimana melihat yang bid palsu ya Om Ben ya. Karena kebetulan kita di betul sekali. Aplikasi ipot kita nanti ada juga di aplikasi kita ngelihat caranya gimana di order view. Di mana di order view ini nanti Om Ben akan jelasin bagaimana sih cara bacanya yang di kolom bid itu mana sih yang palsu, mana sih yang benar dan lain sebagainya. Nanti Om Ben akan jelasin besok teman-teman ya. Jadi stay ya nanti ya di webinar kita besok. Nah Om Ben, kita lagi ngomongin juga nih Om Ben. Nah, tadi kita sudah tahu tab reading itu fungsinya buat apa. Dan Om Ben mengkombinasikan ya antara technical ini sama fitur yang ada di tab reading ya Om Ben ya. Iya, betul sekali. Benar ya. Nah, kira-kira Om Ben, kita tools digunakan di tab reading ini umumnya Om Ben pakai tools apa aja nih Om Ben? Kalau boleh tahu Om Ben. Kenapa? Maaf, bisa diulang? Tools yang Om Ben gunakan untuk menggunakan tab reading ini, kira-kira toolsnya apa aja nih Om Ben? Fiturnya yang dipakai. Saya lebih ke arah simple aja. Jadi saya melihat broker summary-nya ya, kemudian melihat order book-nya ya. Order book-nya seperti itu. Jadi order book-nya saya liatin frekuensinya berapa, lalu tatanannya, bid over-nya bagaimana. Itu saya perhatikan. Saya tidak pernah memakai tools yang aneh-aneh ya menurut saya, tapi hanya tools yang sederhana sekali seperti itu sih. Oke, berarti ada broker summary sama order book sama tatanan bid overnya ya Om Ben ya. Nah Om Ben, betul sekali. Kalau kita ngomongin tab reading ini nih Om Ben, kira-kira ini kalau kita berbicara sebenarnya kalau Om Ben kan tadi kan lebih mengkombinasikan dengan technical analysis ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan hanya tab reading aja, only tab reading, tanpa charting, tanpa technical analysis, kira-kira bekerja nggak sih kira-kira? Halo? Bisa dipakai. Jadi kebetulan di PPC ini juga ada satu orang ya, kebetulan foundernya juga dari PPC Pak Hidayat, itu murni menggunakan tab reading beliau. Oke. Jadi beliau tidak menggunakan chart ya. Sebelum saya bergabung ke PPC, jadi beliau itu suka dibilang pom-pom ya kalau dia nge-share analisa, karena dia hanya berdasarkan tab trading aja ya, karakter saham aja, tapi nggak ada dasar TA-nya ya. Itu bisa, tapi itu membutuhkan teknik yang benar-benar agak expert menurut saya ya, jadi benar-benar harus punya teknik yang benar-benar hebat menurut saya ya. Tapi dengan adanya TA ini buat saya pribadi itu
sangat memudahkan seperti itu. Oke, jadi bagi Om Ben tentu dengan TA itu lebih memudahkan ya Om Ben ya. Dan tadi teman-teman kalau misalnya mau mengandalkan tab reading doang, teman-teman nggak apa ya, butuh ini ya, Om Ben ya, butuh benar-benar pengalaman, butuh kemampuan yang lebih bagus lagi ya dibandingkan nanti menggunakan dengan technical. Nah, teman-teman, kebetulan memang di aplikasi iPod pun kita punya yang namanya high bit ratio. Nah ini Om Ben, kita di aplikasi iPod, di iPod Easy, kita punya yang namanya high bit ratio, ya ini sekedar informasi, di mana high bit ratio ini kita melihat berapa sih besar antrian bit ya, dibandingkan dengan total antrian yang ada. Nah, jadi baik bit sama over, itu dikalkulasikan berapa, nanti kita hitung berapa total bit dibandingkan dengan total keseluruhan bit dan over. Nah nanti ada dalam bentuk persentase nih, Om Ben. Jadi di aplikasi iPod kita punya fitur yang lumayan menarik kalau kita mau melihat seberapa mana sih saham-saham yang punya bit yang lebih gede daripada selnya, itu bisa kelihatan. Tapi tadi ya, Om Ben tadi berkatakan teman-teman harus cek lagi lebih detail menggunakan order view tadi ya. Nah besok kita akan ajarkan ya sama Om Ben yang ngajarin ya, bukan saya teman-teman ya. Oke, Om Ben, kira-kira nih Om Ben, apa sih kelebihan dan kekurangan nih Om Ben kalau kita menggunakan tab reading sesuai dengan pengalaman Om Ben, atau mungkin pernah diceritakan lah Om Ben, kira-kira Om Ben keuntungannya seperti apa, atau mungkin kalau pernah rugi dengan menggunakan teknik ini, kira-kira seperti apa nih Om Ben, kelebihan dan kekurangannya Om Ben. Silakan Om Ben. Ya, kalau kelemahannya adalah ketika kita tidak bisa mengerti siapa penggeraknya di dalam sebuah saham tersebut ya. Jadi misalnya kan begini, ada sebuah saham yang memang penggeraknya dominan ya, menggunakan broker tertentu, tapi ada juga yang brokernya random. Contoh, yang brokernya random ini di saham-saham konstruksi. Saham-saham konstruksi seperti Adi, Waskita, Wika, dan PTPP itu agak susah memakai tape trading menurut pengalaman saya, karena kita nggak pernah ngerti siapa penggeraknya, karena random sekali dan banyak ya, broker-broker yang bekerja itu banyak sekali. Nah itu agak sedikit susah memakai tape trading. Makanya untuk beberapa saham yang tidak bisa dianalisis dengan tape trading secara murni, saya biasanya menggunakan TA ya, TA aja, karena ya itu tadi tidak terbaca pergerakannya, karena memang begitulah, itu pengalaman dari saya. Makanya saya mengajukan buat teman-teman itu kita belajar berbagai analisa ya, untuk apa? Untuk bisa saling melengkapi. Saham A ini bisa nih, kelihatan banget saat trading bisa, saham B nggak bisa. Saham yang tidak bisa dianalisa pakai technical TA adalah contohnya saham-saham IPO. Itu nggak bisa karena nggak ada historikalnya kan. Jadi TA tidak berguna ya. Tapi TA tidak berguna sama sekali. Nah ini yang kita pakai tape trading seperti itu Pak. Oke, jadi kalau Om Ben mungkin sedikit simpulkan, artinya memang tidak cocok ya Om Ben ya, kalau misalnya masuk ke saham-saham yang kita tidak mengerti ya siapa penggeraknya Om Ben ya. Jadi kayak tadi ya contohnya kayak Adi, Waskita ya Om Ben ya, artinya brokernya random. Sama juga kalau TA juga nggak bisa. Berarti kalau Om Ben kalau kayak gini lebih banyak ke TA lah ya, lebih banyak ke TA ya. Tapi kalau yang untuk IPO memang kita nggak bisa menggunakan TA ya. Nah ini ya, kalau betul sekali Pak. Nah kalau Om Ben sendiri, Om Ben, kira-kira tape reading ini kira-kira Om Ben lihat apa nggak? Lihat market secara keseluruhan nggak sih kalau kita misalnya menggunakan tape reading ini? Misalnya, wah sekarang lagi hype banget nih saham A atau sektor A. Itu Om Ben lihat sektor juga nggak sih? Atau mungkin hanya udah otomatis lihat bid over aja, lihat technical aja, lihat broker summary aja? Atau mungkin lihat hype juga yang lagi bagus sekarang? Biasanya karena saya kebiasaan memakai tape trading itu untuk scalping, maka saya menggunakannya hanya di saham tertentu. Jadi misalnya ada sebuah sektor ya, misalnya sektor bank digital ya, seperti area bank digital, saham-saham bank digital ya, itu tidak semuanya bergerak. Nah, saya akan mencari benar-benar yang memang ada powerfulnya, ada powernya ya, karena beberapa saham, misalnya saham A ini movernya ya, saham yang B, saham C hanya ikut-ikutan aja. Nah, saya biasanya tidak masuk ke saham B atau C, tapi saya lebih fokus ke saham A, karena apa? Memang yang ada ceritanya, ada story-nya saham A tersebut ya. Jadi saya tidak hanya sektor itu hanya untuk membantu saya untuk melihat, misalnya nih sektor mining ya, batu bara nih lagi menarik, ada news dan lain sebagainya. Nah, saya akan mencari di mana yang paling bagus ya, pergerakannya yang paling bagus di mana, dan saya akan masuk di sana. Oke, sip. Oke,
Nah, Om Ben, kira-kira nih Om Ben, selama kemarin pemberlakuan broker summary ini Om Ben, ya kan ini sempat jadi ini banget ya, bahwasanya broker summary itu baru bisa dilihat malamnya gitu ya. Jadi kan buat teman-teman scalping yang ada beberapa kebijakan yang mungkin akan sangat sulit juga nih. Ini menurut Om Ben mengganggu banget nggak sih dalam trading Om Ben sendiri? Atau mungkin Om Ben punya cara lain supaya mungkin yang selama ini bisa dilihat, tapi Om Ben mungkin beralih ke fitur lain yang mungkin bisa membantu Om Ben juga untuk menggunakan tab reading ini, Om Ben. Maaf Pak, bisa diulang sedikit Pak? Agak kurang jelas itu Mas saya. Gimana Pak, maaf? Jadi kan ada pemberlakuan ya dari bursa Om Ben kayak broker summary, itu kan kita bisa lihatnya misalnya malam gitu ya, kemudian kayak yang lain-lain ya, itu kan mungkin akan mengganggu yang Om Ben sendiri yang lebih ke scalping gitu. Nah itu kira-kira Om Ben sendiri itu gimana tuh buat mengcounter hal-hal seperti itu? Apakah mungkin ada fitur lain atau mungkin Om Ben dengan ada cara yang lain ya untuk bisa mengcounter hal itu? Suara saya bisa kedengaran nggak, Om Ben? Sorry. Iya. Saya memang begini ya. Yang tadi saya tekankan buat teman-teman ya. Jadi terkadang T-Predict ini apa ya, memiliki beberapa kelemahan ya, yang paling nggak bisa dianalisa dari T-Predict, yang saya barusan ingat ya adalah jika terjadi pindah broker ya, pindah antar sekuritas ya, misalnya saya beli lewat broker A, saya jual lewat broker B ya, seperti itu. Nah ini yang jadi kendala. Karena kita nggak pernah ngerti, kalau memang pakai T-Trading murni ya kita nggak pernah ngerti loh. Tiba-tiba kok ada broker A itu jualan, padahal nggak pernah ada akumulasinya selama ini. Nah ini salah satu kendala yang memang kita dari T-Trading itu. Nah makanya saya bilang ya, T-Trading ini bukan ultimate tools ya menurut saya, karena buat saya tidak ada sebuah analisa yang paling menonjol ya, nggak ada analisa yang paling menonjol, tapi kita melengkapi analisa-analisa itu jika kita ngeblend jadi satu dan kita mencari di mana celahnya yang kita bisa masuk dari sebuah analisa. Jadi saya biasanya menggunakannya selain broker summary lagi ya, saya mencoba melihat pola bid overnya. Nah, sebuah saham ini ada apa ya? Ada karakternya ya, ada karakternya. Ini yang memang agak tricky ya, tapi dari pengalaman saya, karena saya ini setiap hari memantau market dari tahun 2018 ya, seperti itu. Ketika saya tidak bekerja sebagai tour ya, waktu itu lagi ada kerja, saya pantau market. Nah, dari situ saya mencoba belajar, oh saham A ini pola pergerakannya bagaimana, saham B bagaimana, saham C bagaimana. Nah, itu dari pengalaman ya, dari jam terbang seperti itu. Nah ini yang mesti teman-teman paham ya, semuanya itu kita harus trial and error ya. Saya bilang tidak ada sebuah teknik yang terbaik, tapi teman-teman harus mencoba. Teman-teman mengetahui dasarnya bagaimana, basicnya bagaimana, lalu teman-teman harus mulai berani mencoba. Seperti itu. Tentu saja kalau kita mencoba ya, kita masih uji ya, tes water ya, seperti itu ya. Nah kita pakai dana yang kecil. Supaya apa? Kita mencari yang namanya ritme dari scalping itu, ritme dari konsistensi kita. Nah setelah kita menemukan sebuah ritme yang konsisten, baru kita bermain dengan dana yang sebenarnya. Nah kesalahan dari teman-teman adalah biasanya masuk langsung dengan dana sebenarnya. Jadi ketika akhirnya digebuk oleh market ya, loss-nya besar, teman-teman psikologisnya runtuh ya, menurut saya roboh. Nah ini yang perlu kita mengerti. Dan satu lagi yang mau saya sampaikan lagi adalah, memang IHSG kita ini sedang all time high ya, sedang bagus-bagusnya. Tapi buat saya pribadi, kenaikan IHSG ini hanya ditopang beberapa saham. Saham yang lain berguguran. Ini cukup, saya coba survei apakah market susah. Beberapa bilang susah karena marketnya ini menurut saya complicated. Bahkan seorang teman yang menurut saya profesional trader pun sempat chatting sama saya 2 hari ini, bilang nih market gila bener, ini kita trading apa nih hari ini ya. Jadi memang saya pribadi nggak tahu buat teman-teman bagaimana, silakan tulis di kolom komentar. Buat saya pribadi market akhir-akhir ini cukup susah dan rumit. Nah kalau marketnya menurut saya seperti ini, ya saya lakukan adalah saya mulai mengurangi porsi saya. Saya tidak masuk dengan dana besar. Karena apa? Marketnya susah gitu loh. Marketnya susah, kita nggak bisa memaksakan ya, ketika marketnya susah kita paksa, nggak bisa.
Ya, karena apa? Ketika kita paksakan, kita agresif di market yang susah seperti ini, kalau sampai loss, itu akan membuat psikologi kita down. Ya, dan bahkan beberapa bilang aduh apa aku out dari market dulu lah ya, ini marketnya susah seperti ini, karena mereka udah mengalami loss yang cukup besar ya. Sekali loss gede, sekali loss gede. Nah, itu bahaya banget. Nah, makanya saya anjurkan teman-teman berhati-hati ya, berhati-hati kalau marketnya nggak terlalu oke, teman-teman nggak bisa ngikutin ritmenya, pakai dana kecil. Seperti itu kalau dari saya. Ya, jadi Om Ben teman-teman ngasih saran ya, artinya memang teman-teman kalau bisa di awal-awal juga jangan langsung menggunakan dana yang cukup besar ya. Tadi kata Om Ben ya, artinya kita pelan-pelan dulu, kita tahu ritme market seperti apa. Karena memang kebanyakan dari kita ya Om Ben ya, kayaknya memang maunya cepat ya, instan ya. Jadi rasa wah kayaknya sukses nih kayak Om Ben, saya mau langsung sukses dong, copy paste gitu ya. Ternyata nggak bisa gitu juga teman-teman ya. Artinya Om Ben sendiri dia butuh waktu mempelajari market, dia tahu ritme dari masing-masing saham seperti apa, baru dia bisa full 100% dananya ke sana. Jadi teman-teman pun juga harus mengikuti hal seperti itu teman-teman ya, Sobat Report semuanya. Nah mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya silakan ya di kolom Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya akan coba ya Om Ben ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin masuk ke sini, saya akan bacakan dulu pertanyaannya. Bentar, saya harus scroll ke atas ya. Oke, ini dari Ferdinand ya, Rockefeller ya. Mat malam, saya pemula dan menggunakan teknik analisa MACD, NRSI ya, plus sebagian fundamental perusahaan ya. Kalau Om Ben memakai analisa apa? Mungkin bisa dijelasin Om Ben. Kalau kayak gini, kira-kira gimana ya modelnya ya? Untuk dia pakai MACD, RSI juga dia pakai fundamental juga nih. Nah, ini pakai tadi MACD, RSI, dan fundamental ya, benar ya Pak ya? Iya. Nah, berarti kalau sudah kita ngomong fundamental ya, kalau udah ngomong fundamental ini, teman-teman berarti saya asumsikan bahwa yang penanyanya ini bermain paling enggak swingnya agak medium sampai long term ya, karena kalau kita mau main pendek ya, kalau kita hanya mau main pendek-pendek aja, kita nggak perlu lihat fundamental menurut saya. Ya, karena menurut saya pribadi ya, fundamental itu sangat berguna sekali kalau kita mau menginvestasikan dana kita di sebuah saham dalam jangka waktu yang lama. Ya, tentu saja kita harus mencari perusahaan yang aman untuk kita invest ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita hanya bermain pendek atau mengambil momentum saja, saya bilang ya, mengambil momentum atau scalping, menurut saya lebih baik fundamental kita bisa singkirkan dulu. Bukan saya mengecilkan fundamental, tapi buat saya fundamental buat saya pribadi ya, sekali lagi disclaimer, tidak cukup berguna karena saya pribadi ini sering scalpingan di saham-saham yang ada notasinya ya, ada tatonya mungkin ekuitas negatif ya, seperti itu. Nah, tapi saya lebih berhati-hati ya. Kalau saya bermain di saham yang ekuitasnya negatif, saya nggak akan berani simpan lama-lama. Saya hanya pakai untuk ambil momentum aja ya. Ketika digoreng kenceng ya, seperti itu saya masuk, saya sudah cukup, saya akan keluar sebagian seperti itu ya. Kalau ada guyuran saya keluar lagi ya. Saya tidak berani hold lama ya. Nah, buat saya pribadi kalau saya pakai analisanya apa sih? Saya pribadi saya hanya memakai MACD itu untuk apa ya? Untuk melihat apakah divergen atau enggak ya. Karena saya pribadi menggunakan, kalau TA, saya TA-nya murni. Artinya apa? Saya hanya memakai klasik support resist, trend ya, dan Fibonacci. Ya, dan juga kita bisa pakai moving average ya, seperti itu. Nah, saya hanya pakai seperti itu ya, karena itu berguna buat strategi saya ya. Sekali lagi itu berguna untuk saya, tapi belum tentu berguna buat teman-teman ya. Teman-teman bisa mencoba untuk meramu sendiri strateginya ya. Karena saya pribadi kalau melihat dari MACD ya, itu buat saya pribadi, ini buat saya pribadi sekali lagi, agak sedikit lagging mungkin ya, agak sedikit lagging. Jadi ketika harganya udah bergerak naik, baru MACD-nya bisa mulai golden cross seperti itu ya. Nah, tapi karena saya tipikalnya adalah tipikal seorang scalper ya, dan lebih ke arah berani buy on weakness seperti itu, biasanya tidak terlalu kepake buat saya ya. Tapi mungkin untuk teman-teman swing bisa kepake ya. Jadi kan ini menanyakan strategi saya ya. Kalau saya pribadi hanya pakai chart biasa aja, support resist, Fibonacci, dan itu ya, moving average seperti itu Pak. Oke, thank you Om Ben. Kita lanjut nih Om Ben, ke pertanyaan berikutnya Om Ben. Ini suara saya bisa kedengaran ya Om Ben ya? Iya, iya. Oke, boleh nanya, misalnya kita entry satu saham gorengan, lalu kita terapkan trade plan.
kita dan pakai stop loss. Mas, saham dikocok bandar dan sentuh stop loss kita. Apa yang kita harus entry kembali? Apakah kita harus entry lagi nih Om? Nah gini, makanya saya mau kasih tahu teman-teman harus mengerti karakter sahamnya seperti apa ya. Kalau kita ngomong ya saham yang ya bener-bener teman-teman di spike ke atas kemudian dikocok seperti itu ya, dikocok dibanting ke support lagi terus ditarik lagi. Nah berarti ini sopirnya agak liar ya, volatil, sahamnya volatil. Kalau saham yang volatil seperti ini teman-teman harus hati-hati ya. Penentuan area support resistnya teman-teman harus bener-bener agak lebar ya, tentu saja dengan money management yang lebih longgar lagi ya, seperti itu. Nah misalnya udah bikin longgar nih, contoh nih ada saham yang sedang bergerak seperti itu, teman-teman melihat ada support yang kuat di area 110 misalnya seperti itu, area resistnya di 117 misalnya seperti itu ya, ditarik ke 115 belum kena, dibanting lagi ke 110, di false break sampai 107, kemudian mantul lagi naik ke 115. Nah kalau seperti ini bagaimana? Nah kita melihat berarti apa ya, pola pergerakan saham ini apa ya, dikocok terus ya, di spike terus seperti itu. Nah kalau ugal-ugalan seperti itu biasanya saya stop lossnya agak longgar. Kalau memang mau berjuang di saham tersebut ya, stop lossnya agak longgar dan pembelian saya bertahap sekali ya. Misalnya kita ngerti area support 110 ya, 110 ya. Saya mungkin berani masih beli di 108, 109, dan 107, baru stop loss di 105. Kalau saya melihat sering bikin jarum ke bawah ya, sering bikin false break seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, memang itu sangat berisiko sekali. Makanya saya bilang kalau sopirnya ugal-ugalan, teman-teman nggak siap, hindari saham tersebut ya. Hindari saham tersebut, teman-teman nggak usah masuk di saham tersebut. Lebih cari yang kalem-kalem sesuai dengan profil resiko kalian. Seperti itu. Nah, untuk re-entry bagaimana? Misalnya udah kena stop loss, kalian mau re-entry, boleh-boleh aja, tapi dianalisa. Jangan sekali-sekali re-entry gara-gara teman-teman mau balas dendam, gara-gara loss di saham tersebut. Ya, hati-hati sekali. Karena apa, yang bermain itu udah yang namanya psikologis ya. Emosi, yang bermain hanya emosi. Emosi itu bisa mengaburkan analisa kita. Makanya saya bilang kalau mau masuk lagi, ada dasar analisanya lagi. Bukan masuk karena pengen balas dendam ya, seperti itu aja. Nah ini ada yang bilang nih, bener nih, ada SKMI hari ini juga agak liar bandarnya ya. Open tadi sempat naik ke 80 ya. Kenapa saya tahu? Karena saya juga punya SKMI ya. Saya punya di average 65 seperti itu. Di 80 tiba-tiba dibanting ke bawah ya. Saya sudah siap-siap jual. Ketika dia jebol dari 73, 74, saya langsung buang ke bawah ya. Setelah saya buang, beneran roboh ke bawah dan sampai ARB. Sampai di ARB tiba-tiba mantul dan langsung lari di atas 80. Nah, kalau sudah seperti ini, saya nggak berani masuk. Karena sudah terlalu kencang sekali. Ya, ini apa ya, saya punya prinsip, saya lebih baik kalau memang sudah resikonya terlalu tinggi buat saya nggak entry di saham tersebut daripada saya kejebak ya. Dan ternyata benar SKMI sempat di atas 83, 84, 82 dan tiba-tiba dibanting lagi dan closing 75 kan tadi kan. Nah ini berbahaya sekali. Makanya saya lihat kalau memang marketnya itu hari ini nggak kondusif ya, saya tidak akan berani agresif ya, terutama di saham-saham yang udah rally kenceng gitu. Itu yang saya lakukan seperti itu, Pak. Oke, ini semakin rame ya Sobat iPod yang bergabung nih Om Ben ya. Sudah sampai 1000-an yang join di live IG kita. Ini menarik ya, semakin malam semakin menarik nih Om Ben ya pembahasannya ya. Nah ini pertanyaan berikutnya nih Om Ben. Ini banyak nih teman-teman yang bertanya ya di sini. Om Ben, kalau over tebal, apa itu jadi resisten di tap reading? Dan kalau ada yang HK di over tebal atau breakout, apa harga kemungkinan naik? Bisa dengar Om Ben? Tadi tanyanya di over tebal ya? Over tebal, apa jadi resisten dia? Jadi kalau overnya tebal, apakah itu jadi resisten di tap reading? Dan kalau ada yang HK di over tebal, breakout, apakah harga kemungkinan naik nih? Om Ben. Begini. Ini menarik pertanyaan ini. Saya terkadang suka dengan saham-saham yang ada over tebalnya. Terkadang. Karena begini, saya harus melihat pola dari pergerakan atau momentumnya. Ini untuk scalping ya, sekali untuk scalping. Saya mau kasih contoh Aisyah hari ini.
Saham Aisyah, kalau teman-teman main hari ini Aisyah ya. Tadi saya masih ingat ada over tebal di area 204 kalau nggak salah pagi hari ya. Ada area 204 itu tebal sekali. Sekitar mungkin 204, 206 itu puluhan ribu. Sedangkan sisanya itu hanya ribuan. Dan bitnya hanya ribuan lot aja. Nah tapi sekali lagi saya lihat pola pergerakannya. Ini ada over tebal nih. Ada over tebal. Ya ada over tebal. Tapi nggak ada yang ngeguyur. Saya sudah perhatikan dari harga 199 tadi. 199, 200 ada yang HK terus tapi kok rasanya over tebalnya ini nggak mengganggu power untuk naiknya, power buy-nya nggak mengganggu. Nah yang saya lakukan tadi ini saya sekali lagi disclaimer ya yang saya lakukan tadi over tebal saya HK. Saya sempat makan tadi 20.000 lot di over tebal itu dan ternyata di respon market dan bagus banget tiba-tiba bergerak sampai 214 kalau nggak salah atau 212. Kemudian saya keluar langsung karena apa? Saya hanya mau scalping. Nah, kenapa saya berani menghaka? Karena saya melihat pola pergerakannya seperti itu. Apakah itu formasi serang? Saya nggak ngerti karena untuk teman-teman yang belajar formasi serang dari MY ya, dari Michael, saya nggak terlalu belajar juga. Tapi buat saya, kalau ada sebuah tatanan bid dan over di mana overnya tebal, tapi bidnya itu tipis, tapi terus ada tekanan ke atas ya. Ketika overnya dihantam, kemudian direspon market nggak diganjel lagi. Nah itu bagus buat saya. Seperti itu. Nah, kalau saya HK tadi 20.000 dan tiba-tiba di atas ada over lagi bagaimana? Diisi lagi over bagaimana? Tentu saja saya akan langsung buang. Ya. Karena ternyata memang marketnya tidak merespon seperti itu ya. Tiba-tiba ada power sell yang gede yang menekan ke bawah. Makanya saya mau kasih tahu untuk scalping ini tricky ya. Kita harus melihat bagaimana area power buy-nya ya, tekanan jualnya dan kekuatan belinya. Adu kuat kan seperti itu. Nah, ini yang kita harus lihat dari mana? Dari broker summary tersebut. Ya, teman-teman harus butuh pengalaman untuk memantau market. Apakah over tebal itu sebagai area resist? Bisa dibilang iya. Ya, bisa dibilang iya karena area resist itu biasanya area yang supply-nya tinggi ya, yang dimana orang mau jualan di situ. Tapi kalau ada power buy yang besar ya, dari bawah ya, yang untuk mendobrak ke atas, res itu bisa jebol ke atas. Nah, itu yang kita mencoba untuk mempelajarinya. Terkadang saya HK ke atas, yang terjadi adalah diguyur, diguyur. Nah, contoh lagi tadi ada teman-teman yang PSKT ya, yang bilang PSKT. Saya PSKT nggak berani masuk hari ini, saya nggak berani masuk karena dari kemarin saya perhatikan ya, kemarin saya sudah keluar semua, anak-anak PPC sudah saya bilang saya yang ivory atas keluar semua dulu ya, keluar semua dulu ketika dihantam di atas tiba-tiba overnya tebelin semua PSKT kemarin ya, overnya ditebelin semua, diisi 100.000 lotan semua oleh asing ya seperti itu. Ya, akhirnya terkena ngebahas, saya milih keluar dulu. Nah, saya melihat bagaimana pergerakannya. Hari ini memang sempat ada yang HK ya. Hari ini sempat ada yang HK ke atas, tapi saya tidak melihat ada power yang cukup kuat. Saya hanya nontonnya aja. Dan ternyata habis overnya, tapi karena nggak ada yang market yang merespon, maka roboh juga. Nah, ini yang mesti kita ketahui. Jadi tidak selalu over tebal yang dimakan itu bagus, enggak ya. Contoh lain mungkin teman-teman bisa lihat di Amar ya, kalau memperhatikan Amar beberapa minggu lalu ya, ketika tiba-tiba ada ganjelan over yang sangat tebel-tebel itu. Nah, itu yang saya hindarin. Ketika ada over tebel, ada yang makan, over diisi lagi. Ada yang makan, diisi lagi. Nah, kalau begitu udah, saya mendingan nonton aja. Ini berarti ada perang nih, perang raksasa di sana ya. Saya lebih baik minggir dulu, nonton dulu. Oke, atau saya mungkin beli di bawah, ketika ditarik ke atas, saya mungkin buang sebagian. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Tapi untuk FOMO, saya nggak berani ketika ada over tebel yang terus diisi. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi intinya ya, teman-teman ya, bahwa saya nanti pembahasan ini nanti Om Ben akan jelasin detail ya, nanti pada saat webinar kita besok. Jadi silakan teman-teman daftar aja langsung di webinar kita ya, buat besok, karena Om Ben akan jelasin detail di sana bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini juga ada Om Ben pertanyaan ya, yang banyak banget yang nanya terkait bagaimana nih kalau kita mau screening saham-saham untuk scalping. Om Ben ada tips nggak kira-kira bagaimana cara men-screening saham-saham yang buat scalping, karena kan saham banyak nih di Bursa Efek Indonesia. Mungkin Om Ben ada tipsnya. Silakan Om Ben. Tipsnya jadi gini, teman-teman kalau memang mau bermain, teman-teman kalau memang kita screening ya, saya screening biasanya saya mencari saham-saham yang memang break dengan volume atau ada peningkatan volume. Misalnya hari ini ada peningkatan volume, nah besok akan saya pantau.
saham tersebut ya. Misal hari ini ada saham A yang volumenya meningkat ya, harganya juga masih belum bergerak tapi volumenya cukup naik ya. Saya akan melihat di broker summary-nya bagaimana, bid offer-nya bagaimana, tatanannya ya, apakah closing-nya bagus atau enggak. Nah, besok saya mulai pantau saham tersebut. Itu yang saya lakukan itu